Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait rekrutmen yang akan dibawakan oleh Mbak Paramita yang pertama. Monggo, Mbak. Pengertian penarikan tenaga kerja rekrutmen merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan kualitas, perusahaan melakukan pemilihan tenaga kerja. Next. Ada beberapa kegiatan pokok dalam penarikan tenaga kerja antara lain yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, memperoleh informasi di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menentukan metode penarikan tenaga kerja secara tepat. Yang keempat, menyusun program penarikan tenaga kerja secara sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dapat bekerja sama dengan manajer lini dalam perusahaan. Yang kelima, memperoleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, melakukan tindak lanjut terhadap calon tenaga kerja baik yang diterima maupun ditolak untuk melakukan evaluasi mengenai efektif tidaknya penarikan tenaga kerja yang dilakukan. Keenam, kegiatan pokok tempat dilakukannya penarikan tenaga kerja. Next, Kakak. Ya. Pasar tenaga kerja merupakan kelompok masyarakat angkatan kerja community of workforce yang dapat mengisi lowongan suatu pekerjaan tertentu. Pasar tenaga kerja merupakan sumber penarikan tenaga kerja bagi perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan dengan Kakak Fahmi. Baik, secara khusus tujuan penarikan tenaga kerja antara lain yang pertama, agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan sebelum melaksanakan kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan program dan strategi untuk mencapai sasarannya. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang, berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan, perencanaan sumber daya manusia, perancangan pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan. Yang kelima, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. Kemudian yang keenam, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang ketujuh, melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam penarikan tenaga kerja. Yang kedelapan, memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran.
Sumber penarikan tenaga kerja. Sumber-sumber penarikan karyawan menurut Hasibuan sebagai berikut. Sumber internal, yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari perusahaan tersebut, yakni dengan memutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan tersebut. Kemudian dari sumber eksternal, karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan penarikan karyawan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Sumber penarikan tenaga kerja dapat digolongkan ke dalam dua sumber, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan yaitu sumber daya manusia yang diterima berasal dari perusahaan itu sendiri, untuk ditempatkan pada posisi yang berupa promosi jabatan, rotasi atau transfer, pengkaryaan kembali, kelompok kerja sementara. Kemudian sumber eksternal perusahaan yaitu walk-ins dan write-ins, yaitu pelamar datang ke Departemen SDM untuk mengetahui lowongan pekerjaan apa yang sedang dicari. Rekomendasi dari karyawan yaitu biasa didapat dari teman, anggota keluarga karyawan, atau perusahaan lainnya. Pengiklanan yaitu melalui surat kabar, majalah, radio, dan media lainnya. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap kerja. Kemudian ada Departemen Tenaga Kerja Profesional, Organisasi Profesi dan Keahlian, Asosiasi Pekerja. Kemudian akan dilanjutkan sama Mas Bian. Monggo. Baik, saya melanjutkan metode penarikan karyawan. Menurut Hasibuan, metode penarikan tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu metode tertutup. Ketika penarikan karyawan hanya diinformasikan kepada para karyawan dan orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik itu sulit sekali didapatkan. Terus lanjut. Yang kedua, metode terbuka. Ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronika agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualifikasi lebih besar. Lalu kendala-kendala dalam proses rekrutmen menurut Rahmawati, adapun kendala-kendala dalam proses rekrutmen yaitu sebagai berikut: karakteristik organisasi, yang kedua kondisi lingkungan eksternal, tujuan dan kebijakan organisasi, dan biaya rekrutmen. Terus ada lagi kompensasi dan kebiasaan rekrutmen. Terus lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan tenaga kerja. Satu, biaya dan manfaat atas penarikan tenaga kerja. Dua, waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan. Tiga, kuantitas dan kualitas penarikan tenaga kerja. Ada lagi penciptaan lowongan pekerjaan. Adapun cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang satu, mulai dari yang Anda sukai, terus tidak takut gagal, dan paling mudah. Lanjutan yang tadi, bisnis dengan modal kecil, perencanaan yang matang, melakukan evaluasi, banyak bertanya. Lanjut. Lalu nikmati proses. Oke, lanjut. Selanjutnya desain lowongan pekerjaan. Berikut merupakan 3 langkah untuk membantu menyempurnakan proses rekrutmen Anda berikutnya. Yang satu, targetkan kandidat yang tepat. Yang dua, pentingnya judul dan deskripsi. Yang tiga, berikan alasan bagi kandidat untuk memilih perusahaan Anda. Lalu di sini ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan analisis jabatan ini. Di antaranya menetapkan dasar rasional pengumpulan dan
penggajian yang objektif. Yang kedua, menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi. Terus ada lagi merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang sebagai basis perencanaan. Yang keempat, menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan pekerjaan yang ada. Yang kelima, menentukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan baik untuk karyawan baru maupun yang lama. Yang terakhir, menentukan pola atau pokok sistem pengembangan karyawan yang tepat dan menyeluruh. Selanjutnya, menentukan standar prestasi kerja yang realistis, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat berdasarkan keterampilannya, penataan jabatan dan pengembangan organisasi, membantu memudahkan memahami tugas terutama bagi karyawan, dan memperbaiki aliran atau alur kerja. Lalu melancarkan hubungan kerjasama dan saling pengertian antara karyawan dan antar satuan organisasi. Adapun tahapan analisis jabatan, yaitu merancang bentuk dan merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan. Lalu koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam analisis jabatan, mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus, proses, dan struktur organisasi yang akan dianalisis berdasarkan hasil analisis yang pernah dilakukan jika ada. Dan terakhir, mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. Yuk lanjut. Pengumpulan data dengan berbagai metode seperti 1. 3. Kuesioner, 4. Pelaporan, dan yang kelima kombinasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan metode analisis yang terbaik adalah 1. Karakteristik pekerjaan, yaitu fungsi, tanggung jawab, dan kondisi. Yang kedua, lokasi tempat kerja. Yang ketiga, persiapan pendahuluan yang dilakukan oleh analisis. Yang berikutnya, sikap dan tanggapan karyawan, standar kinerja yang ditetapkan, dan klarifikasi data. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.